Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Ibu ucapkan selamat datang dan selamat bergabung sebagai bagian dari keluarga besar SMA Negeri Candipuro. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum Ibu menyampaikan materi, izinkanlah Ibu memperkenalkan diri, di mana nama Ibu adalah Ani Isrufa. Ibu mengajar mata pelajaran kimia di kelas 10, khususnya kelas 10 MIPA. Pada kesempatan hari ini, Ibu ditugaskan untuk memberikan materi MPLS, yaitu 2 materi. Yang pertama adalah pendidikan karakter, yang kedua adalah pengenalan metode pembelajaran dalam bentuk daring dan luring di masa pandemi dengan protokol COVID-19. Baiklah, untuk menyingkat waktu, yang pertama akan Ibu sampaikan materi pendidikan karakter. Tentu kalian sudah pernah mendengar apa yang disebut dengan karakter. Karakter bisa berhubungan dengan moral, bisa berhubungan dengan akhlak, dan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Untuk karakter sendiri itu intinya adalah ciri khas. Ciri khas di mana kalian bisa nantinya berpikir, dan ciri khas bagaimana nanti kalian bisa berperilaku. Untuk jelasnya, mari kita bersama-sama melihat slide berikut ini. Pendidikan karakter sekolah. Pendidikan karakter merupakan cara berpikir dan berperilaku sehingga menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama dalam keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Adapun tujuan pendidikan karakter sekolah antara lain mengembangkan potensi nurani, kalbu, afektif peserta didik sebagai warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa, mengembangkan kebiasaan perilaku yang terpuji dan sejalan dengan nilai universal dan tradisi bangsa yang religius, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab sebagai penerus bangsa, mengembangkan kemampuan menjadi manusia mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan, mengembangkan lingkungan sekolah sebagai lingkungan aman, jujur, kreatif, dan bersahabat. Ada 18 nilai-nilai pembentuk karakter yang harus ditanamkan di sekolah, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan atau nasionalisme, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, senang bersahabat atau proaktif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Menurut Kemendikbud, ada 5 nilai-nilai karakter yang utama yang bersumber pada Pancasila, yaitu nomor 1 adalah nilai religius. Nilai karakter religius mencerminkan keberimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleransi beragama, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Ciri-ciri seseorang yang memiliki karakter religius adalah yang pertama, memiliki keimanan yang utuh, suka beramal, melaksanakan ibadah dengan tekun,
memiliki akhlak mulia. Untuk nilai religius yang bisa atau yang harus diterapkan di sekolah, yaitu berdoa sebelum dan sesudah pelajaran selesai, toleransi antar agama, anti kekerasan dan bullying, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, menyapa teman dengan salam, mengucapkan salam jika masuk kelas, dan yang terakhir adalah salim atau berjabat tangan jika bertemu dengan guru. Tapi untuk sekarang karena masih pandemi COVID-19, maka untuk jabat tangan atau salim kepada ibu bapak guru sementara ditiadakan. Nilai karakter yang kedua yaitu nasionalisme. Nasionalisme adalah rasa cinta tanah air. Nasionalisme merupakan modal utama untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu kehidupan sejahtera, adil dan makmur serta berdaulat. Untuk memupuk, memelihara rasa nasionalisme, maka yang harus diterapkan di sekolah adalah rasa saling menghargai, menghormati, toleransi, simpati, dan empati. Sebagai contoh, yang tidak pantas dan dapat merusak ketentraman, bahkan merusak rasa nasionalisme adalah perbuatan mencela atau mengolok-olok orang lain dengan istilah bullying, baik secara verbal maupun tindakan. Jadi, kepada anak-anak sekalian, jadilah generasi yang berbudi luhur dalam tutur kata dan perbuatan. Yang ketiga adalah integritas, di mana nilai integritas adalah upaya menjadikan diri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Integritas bisa diterapkan di sekolah, yaitu nomor 1, mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah. Yang nomor 2, komitmen hadir di sekolah sebelum bel masuk. Yang nomor 3, selalu melaksanakan piket kelas. 4, mengerjakan tugas dari Bapak Ibu Guru. 5, tidak menyontek pada saat ujian. 6, memiliki prinsip menjadi juara. 7, menerapkan perilaku jujur baik dalam berbicara maupun bertingkah laku. Yang terakhir, menghargai guru, pegawai sekolah, dan teman-teman sekolah lainnya. Yang keempat adalah nilai mandiri. Nilai kemandirian dalam pendidikan karakter merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan berbagai tugas dan persoalan, serta menggunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk mewujudkan harapan, mimpi, dan cita-cita kalian. Siswa yang mandiri memiliki semangat kerja yang baik, tangguh, daya juang tinggi, profesional, kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, nilai kemandirian yang harus diterapkan di sekolah yaitu membersihkan kelas, menyiapkan keperluan sekolah dengan sendiri dari rumah, menyiapkan jadwal pelajaran, tidak menyontek saat ujian, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dengan mandiri atau dikerjakan sendiri, mampu menyelesaikan permasalahan sendiri, dan tidak melampiaskan permasalahan ke hal-hal negatif. Nah, untuk menumbuhkan sikap mandiri di dalam diri kalian, maka kalian harus menerima persoalan dengan sikap dan pemikiran yang ikhlas, gigih, dan tekun, yakin bahwa sesuatu masalah pasti ada solusinya.
Yang terakhir adalah gotong royong. Nilai gotong royong mencerminkan tindakan menghargai, semangat kerjasama dan bahu-membahu dalam menyelesaikan persoalan bersama, memberikan bantuan atau pertolongan pada orang lain yang membutuhkan. Penerapan di sekolah, nilai gotong royong adalah antara lain membersihkan ruang kelas, taman sekolah, tempat ibadah di sekolah, mengumpulkan sampah dan membuangnya di tempat sampah, merapikan kursi dan meja di dalam kelas, membagi jadwal piket secara adil, menentukan ketua kelas, memperindah lingkungan sekolah, dan yang terakhir, belajar kelompok bersama-sama teman kalian. Demikian nilai-nilai pembentuk karakter pada pendidikan karakter kali ini. Mari kita melanjutkan materi berikutnya, yaitu pengenalan metode pembelajaran dalam bentuk daring dan luring di masa pandemi dengan protokol COVID-19. Anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui bahwa metode pembelajaran itu ada dua macam, yaitu pembelajaran daring dan pembelajaran luring. Pembelajaran daring artinya adalah pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Sedangkan pembelajaran luring artinya adalah pembelajaran yang sama sekali dalam kondisi terhubung jaringan internet maupun intranet. Dengan kata lain, secara offline. Adapun media pembelajaran daring yaitu Google Classroom, Google Meet, Edmodo Zoom, WhatsApp atau Telegram. Untuk media pembelajaran luring bisa berupa buku, modul, atau bahan ajar yang dibuat oleh ibu bapak guru sendiri. Bisa menggunakan televisi atau menggunakan radio. Mungkin kalian bertanya, bagaimana metode pembelajaran di SMA Negeri Candipuro? Dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, maka mengganggu aktivitas manusia di berbagai sektor kehidupan. COVID-19 merupakan penyakit yang menular, yang sangat cepat menyebar, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari satu orang ke orang lain. Nah, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 adalah dengan melakukan pembatasan interaksi masyarakat dengan istilah physical distancing. Kalau istilah pemerintah adalah PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nah, adanya PSBB sangat berdampak pada dunia pendidikan, terutama pada SMA Negeri Candipuro. Maka di SMA Candipuro pembelajaran akan menggunakan dua metode, yaitu secara daring dan secara luring. Kalau secara luring, biasanya kalian di SMP sudah mengetahui, yaitu dengan adanya guru kunjung atau tutor sebaya. Kalau di SMA pembelajaran luring, kalian akan masuk sekolah tetapi hanya 50%. Artinya satu kelas diisi hanya separuh siswa saja. Dengan syarat atau dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Antara lain yaitu yang pertama memakai masker dari rumah, yang kedua mengukur suhu dengan termogan, yang ketiga mencuci tangan sebelum masuk kelas, yang keempat
selalu menjaga jarak, tidak bergerombol, dan yang kelima, membawa alat tulis sendiri-sendiri. Kemudian untuk metode daring akan dilakukan oleh Bapak Ibu guru, di mana kalian tetap berada di rumah dan selalu di depan kalian harus ada HP Android atau laptop. Yang tentu saja HP Android-nya harus yang aktif dan memiliki kuota. Nanti Bapak Ibu guru akan memberikan materi dan tugas-tugas secara online dengan jaringan internet. Nah, tugas-tugas online itu sesuai atau tidak sama antara guru satu dengan guru yang lainnya. Mungkin guru satunya menggunakan metode pembelajaran jaringan, yaitu Google Classroom, Google Meet, Edmodo Zoom, WhatsApp atau Telegram. Demikian 2 materi MPLS yang telah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa patuhi selalu protokol kesehatan COVID-19, yaitu dengan jalan selalu memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.